Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Suci Ramadhani selaku moderator dari kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan peserta didik menurut Erikson. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Baiklah, yang pertama ada Uci Auliandari. Yang kedua ada Agustina. Yang ketiga ada Nur Fadilah. Sebelum itu, kira-kira siapa sih Erikson itu? Ayo kita cari tahu. Cikidot. Perkembangan manusia merupakan proses aspek biologis, kognitif, sosial, dan emosional. Salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam memahami perkembangan kepribadian adalah Erik Erikson. Beliau mengemukakan teori psikososial yang menekankan bahwa setiap individu melewati tahapan perkembangan yang memiliki krisis khusus dan harus diselesaikan. Erik Humberger Erikson lahir pada 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman, dan wafat pada 12 Mei 1944. Erikson awalnya belajar seni, lalu tertarik pada psikoanalisis setelah bertemu Anna Freud. Tahun 1933, beliau pindah ke Amerika Serikat karena situasi politik Jerman. Beliau kemudian mengajar di Harvard, Yale, dan Berkeley. Erikson dikenal juga dengan teori perkembangan manusia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Beliau juga memperkenalkan konsep penting mengenai krisis identitas. Teori psikososial Erik Erikson menekankan bahwa perkembangan manusia adalah proses makhluk hidup, dipengaruhi oleh interaksi sosial, dan setiap tahap memiliki krisis perkembangan yang harus diatasi agar terbentuk kepribadian yang sehat. Intinya adalah setiap tahap memiliki krisis psikososial yang harus diselesaikan. Yang pertama, tahap kepercayaan versi ketidakpercayaan, dimulai bayi yang baru lahir sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar tentang dunia melalui pengasuh utama. Mereka harus belajar percaya kepada orang tua atau pengasuh jika kebutuhan dasar mereka seperti makanan, kenyamanan, dan kasih sayang terpenuhi secara konsisten. Jika berhasil, tumbuh rasa percaya dan optimis dasar. Namun, jika gagal, akan tumbuh rasa takut, cemas, dan ketidakpercayaan pada lingkungan. Kemudian, tahap kedua yaitu otonomi versi rasa malu dan ragu, dimulai dari anak berusia 1 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar mandiri, misalnya dalam toilet training dan memilih makanan atau pakaian. Jika berhasil, anak akan merasa percaya diri dan mandiri. Setiap keberhasilan pasti ada kegagalan. Jika gagal, mereka akan merasa malu, ragu pada kemampuan diri, dan mungkin menjadi dependen. Kemudian, tahap ketiga yaitu inisiatif versi rasa bersalah, dimulai anak yang berusia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mencoba hal-hal baru, berinisiatif bermain, dan sering bertanya. Mereka memiliki energi dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Jika didukung, mereka akan menjadi kreatif dan berinisiatif. Namun, jika ditekan atau selalu disalahkan, akan muncul rasa bersalah dan mereka akan takut untuk mencoba atau memulai sesuatu. Kemudian, tahap keempat yaitu ketekunan atau kerajinan versi inferioritas rendah diri, dimulai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak memasuki usia sekolah dan fokus pada penguasaan keterampilan, tugas sekolah, dan kerja kelompok. Nilai sosial dan kemampuan akademis menjadi hal yang sangat penting. Jika berhasil, mereka akan merasa kompeten
rajin, dan mampu. Jika gagal, mereka bisa merasa minder, merasa tidak mampu, dan merasa rendah diri dibanding teman-temannya. Tahap kelima, yaitu identitas versi kebingungan peran. Dimulai dari usia 12 tahun sampai 20 tahun. Pada tahap ini, remaja mencari jati diri, berusaha memahami nilai hidup dan peranan sosial mereka di dalam masyarakat. Ini adalah masa eksplorasi diri yang intens. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan identitas diri yang sangat jelas dan merasa percaya diri. Namun, jika gagal, mereka akan mengalami kebingungan identitas dan mudah terombang-ambing dalam pilihan hidup. Kemudian, tahap keintiman versi isolasi dimulai dari umur 20 tahun sampai 40 tahun. Nah, pada tahap ini, dewasa muda berfokus mencari hubungan intim atau akrab, baik dalam bentuk pertemanan yang mendalam maupun pasangan hidup. Jika berhasil, mereka mampu menjalani cinta, komitmen, dan hubungan yang sangat sehat. Namun, jika mereka gagal, mereka akan terisolasi dan kesepian. Kemudian, tahap generativitas dan stagnasi dimulai dari umur 40 tahun sampai 65 tahun. Di sini mereka akan fokus dan mengutamakan kontribusi kepada generasi berikutnya dan masyarakat. Ini bisa berupa membesarkan anak, berkarya. Di sini mereka akan fokus dan mengutamakan kontribusi kepada generasi berikutnya dan masyarakat. Ini bisa berupa membesarkan anak, berkarya, dan berkarir yang memberikan manfaat. Jika berhasil, mereka berguna dan memanfaatkan bagi dunia. Namun, jika gagal, mereka stagnan atau mandek, merasa hidup sia-sia dan hanya fokus pada diri sendiri. Kemudian, tahap integritas dan versi keputusasaan. Di sini dimulai 60 tahun sampai ke atas. Di sini pada usia yang sangat rawan atau hanya fokus kepada refleksi hidup. Pertanyaan utama adalah, apakah saya puas dengan kehidupan yang sudah saya jalani? Jika mereka berhasil, mereka akan mencapai integritas, yaitu menerima hidup dengan damai dan tanpa penyesalan yang besar. Namun, jika mereka gagal, mereka akan menyesal, putus asa, dan mungkin merasa takut mati. Kritik dan keterbatasan teori Erik Erikson. Teori psikososial Erik Erikson sering dikritik karena kurangnya dukungan empiris yang kuat, di mana konsep-konsep seperti krisis identitas atau tahapan epigenetik lebih bersifat deskriptif dan filosofis daripada didasarkan pada penelitian eksperimental yang kuat. Meskipun Erikson mengintegrasikan observasi krisis dan studi kasus historis seperti analisis tentang Gandhi, kritikus berpendapat bahwa teori ini sulit diuji secara ilmiah karena sifatnya yang abstrak dan subjektif, sehingga menyulitkan pengukuran resolusi krisis secara kuantitatif. Akibatnya, teori ini lebih sering digunakan sebagai kerangka konseptual daripada model prediktif yang akurat. Salah satu keterbatasan utama dari teori Erik Erikson adalah bias budaya dan gender yang melekat karena dikembangkan dalam konteks masyarakat barat pasca Perang Dunia Kedua, sehingga kurang sensitif terhadap variasi lintas budaya seperti di masyarakat kolektivis Asia dan Afrika, di mana identitas lebih ditentukan oleh peran keluarga daripada otonomi individu. Keterbatasan lain dari teori Erikson adalah terletak pada kekakuan usia tahapannya dan pengabdian faktor kontemporer seperti teknologi atau trauma sosial
yang membuatnya kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika modern seperti pandemi atau media sosial yang mempercepat krisis identitas. Dapat kita simpulkan, teori psikososial Erikson yang terinspirasi dari biografi pribadinya, penuh perjuangan identitas sebagai imigran Yahudi, dibangun atas konsep dasar seperti prinsip epigenik, krisis sosial bipolar, dan kualitas ego adaptif yang menekankan interaksi genetik sosial sepanjang hidup, menguraikan 8 tahap perkembangan sosial kepribadian dari kepercayaan versus ketidakpercayaan, sehingga integritas versus keputusan, di mana resolusi konflik bergantung pada dukungan budaya dan lingkungan untuk membentuk kekuatan ego seperti harapan, kesetiaan, dan hikmat. Meskipun menghadapi kritik atas kurangnya dukungan empiris sebagai budaya gender, serta kekuatan usia tahapannya kurang fleksibel terhadap dinamika modern serta keseluruhan, teori ini tetap relevan sebagai kerangka humanis untuk memahami dinamika kepribadian di konteks multikular seperti Indonesia, mendorong adaptif berkelanjutan guna mengatasi keterbatasannya. Cukup sekian yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.